memakamkan jenazah. Ya, orang yang akan memakamkan jenazah. Bagaimana cara memakamkan jenazah? Ada yang tahu enggak? Betul. Satu, memasukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kirinya, meletakkan badan miring yang sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat. Kemudian melepaskan tali kafannya, ya. Kemudian membuka wajahnya, dibuka itu. Kemudian meletakkan bulatan tanah di belakang jenazah. Biar apa? Biar tidak gelundung, ya. Biar tidak gelundung. Kenapa? Karena jenazah itu kan miring, ya, miring menghadap kiblat dan kemudian diganjeli oleh tanah, bulatan-bulatan tanah. Oke. Kemudian kuburan ditimbun. Nah, ini gambar posisi tanah yang untuk memakamkan. Next, itu bisa dilihat, dicermati. Oke. Ya, baiklah. Karena materi sudah kita sampaikan, coba kalian seperti yang tadi saya sampaikan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian mempraktekkan cara mensolati jenazah dengan baik dan juga itu cara memakamkan yang baik ya, karena sudah ada alat peraga yang ada, tolong dilakukan. Saya kasih waktu 20 menit. Mulai. Oke. Siap. Karena waktu sudah habis, coba kelompok mana yang akan mempresentasikan tata cara sholat yang benar dan memakamkan yang benar. Kemudian nanti jangan lupa rekamannya, ya, rekamannya itu bisa dikumpulkan dalam bentuk link YouTube maksimal sebelum pertemuan di pekan yang akan datang. Coba kelompok 1. Oke, luar biasa, kasih aplaus untuk kelompok 1. Sangat luar biasa. Coba kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 3 bertanya. Apa Mbak? Oke. Ya, bagaimana kalau jenazahnya tidak ditemukan? Misalkan pesawat jatuh gitu. Oke, coba kelompok 1 disampaikan. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau saya tegaskan ya di akhir pertemuan ini saya tegaskan bahwa jenazah yang bisa dimandikan tuh yang ya ada jenazahnya ya. Yang bisa disolati ya ada yang ada jenazahnya, tapi bisa disolati dengan cara apa? Sholat. Coba kelompok 1 sholat apa? Iya, sholat gaib. Jika jenazahnya tidak ada, maka disolati, tetap disolati dengan cara sholat gaib. Ya, baiklah. Saya kira itu pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, pekan depan dikumpulkan. Terima kasih dan salam buat Bapak Ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Fauzan atau Pak Fauyan ini. Ini ejaan Pak. Ejaan orang Kendal, Y itu Z, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Fauzan. Oke. Sudah memaparkan praktek mengajar dengan sangat jelas, lantang, dan penuh semangat. Itu apresiasi dari saya ya. Karena guru agama itu kan harus menunjukkan kewibawaan dalam hal penampilan, dalam hal sikap, begitu Bang ya. Sudah bagus sekali Bang. Kemudian yang berikutnya saya akan mendalami beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan ke kami kaitannya dengan RPP maupun dengan beberapa rubrik yang ada yang sudah dilampirkan. Ya. Pak Ali Fauzan, ini kan untuk RPP ini dibuat untuk kelas 11 Pak ya? Iya. Dibuat untuk kelas 11, pertemuan yang kedua dari materi pelaksanaan jenazah Pak ya? Ini yang ya. Kedua kayaknya, karena yang pertama tentang tadi teori-teorinya itu, kemudian ini sudah hikmah, kemudian sampai praktek jenazah. Oke, yang ingin saya tanyakan Pak Fauzan,
bagaimana Pak Fauzan menentukan metode atau model pembelajaran yang Pak Fauzan gunakan. Tadi yang di sini ada discovery learning dan problem based learning. Pak, Ya, ada dua, bahwa ya nanti pesan saya ketika nanti mengupload pastikan bahwa nanti untuk UKIN dan yang sebagainya, Pak, pastikan bahwa yang diupload itu sesuai yang jenengan akan sampaikan gitu. Oke, Pak, kalau siap. ada perubahannya silakan direvisi atau apa. Oke. Karena saya membuka yang di rubrik unduhan. Oke. Ini munculnya seperti ini, hanya satu lembar yang penilaian materinya juga tulisan banyak sekali itu, gambarnya yang ditampilkan tidak ada gitu. Ya dari saya cukup sekian Pak. Saya Pak. kembalikan ke Pak Hamam PhD. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat Pak Ali Fauyan. Ya, terima kasih Pak. Kita bisa masuk pada fase komprehensif. Insya Allah masih ada beberapa fase, tapi setiap fase semoga kita mampu menjalani dan melewati dengan penuh kesungguhan dan kesuksesan. Amin. Sebelum masuk ke substansi, saya sampaikan apresiasi pada saat Anda mengajar. Hal-hal poin penting adalah misalnya sikap, kemudian suara bagus, baju dan pakaian sangat bagus. Lebih komunikatif kalau bisa dan wajahnya ceria, gitu kira-kira. Karena ini sedang ujian, jadi mungkin agak tegang, tapi besok lebih menunjukkan semangat kesamaptaan, energik, sehingga nanti anak-anak ikut terpengaruh dengan energi positif yang dibawa oleh ustadznya atau gurunya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahidin. Nah, meskipun demikian, tetap ada kewibawaan. Nah, ini penting, kewibawaan, ketegasan pada saat nanti mengajar. Nah, tadi disampaikan tentang pembuka, persepsinya. Selamat pagi anak-anak, betul itu. Nah, andai nanti mengajar dengan daring, maka pertama kali yang dikonfirmasi adalah kesampaian suara itu sudah terdengar dengan baik apa belum. Jadi kalau disuruh baca itu loh. Oke. Nah, setelah saya ngecek di LKPD jenengan yang Google Form itu, kalau jenengan melepas ke siswa, meskipun itu discovery ya, tapi harus diberi diberikan clue. Misalnya peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah. Ini persoalan kepedulian jenazah. Kemudian saya tanya, surat dan hadis mana tentang kepedulian untuk jenazah? Ada Pak itu di materi. Coba dibacakan mana? Halo? Oke Pak, ini baru terbuka. Semangat, jangan tegang. Nah, yang mana Mas? Yang mana? Baik, oke, biar nggak terlalu lama gini aja saran saya. Saran saya nanti diperbaiki untuk persiapan UKIN. Jadi gini, peserta didik diberi motivasi atau misalnya peserta didik diberi misalnya peserta didik mengamati peserta didik beri motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dalil-dalil Al-Quran. Langsung disebutkan aja surat sekian, ayat sekian. Nah, nanti dia kalau jenengan hanya melepas disuruh buka Al-Quran, itu nanti terlalu lama di sana Mas, uplak-uplik. Nanti malah yang dibuka Al-Mulk itu misalnya. Ada yang buka Yasin misalnya, ada yang buka Ar-Rahman, ada yang macam-macam. Jadi terlalu luas. Maka langsung nanti disebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang misalnya kematian, surat
Al-Quran surah sekian. Nah, sesuai yang jenengan baca itu. Saya melihat di lembar kerja itu kan jenengan menyebut surat Ali Imran ya, ayat 158 misalnya. Jadi langsung begitu sehingga nanti sinkron antara RPP dengan yang jenengan jadikan untuk LKPD-nya. Gitu nggih, Mas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak Ali Fauyan. Satu terakhir dari saya. Tolong ditulis bawa pulpen ya sama kertas. Nah, semoga jenengan sudah dapat bocoran dari teman-teman apa yang harus ditulis. Nah, Belum, Pak. belum ya, alhamdulillah. Tulislah lafadz Bismillahirrahmanirrahim sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, nah begitu maju sedikit, pelan mundur sedikit. Ya mundur. Oke. Nah, Ya, stop. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kalau di sekolah sering nulis, Pak? Nulis tangan di papan tulis? Oke, Pak, tapi jelek, Pak. Enggak, itu udah lumayan. Tinggal diperbaiki ya. Oke. Baik. Nah, terakhir untuk saran, jadi RPP itu tolong diperbaiki lebih fokus, terutama pada penggunaan ini ya, model. Jadi harus langkah-langkah penggunaan model itu harus lebih konkret, jadi jangan abstrak. Kalau mau bahas surat sekian, ayat sekian. Jadi seperti itu. Maka Al-Quran itu kelihatan dan nyata bahwa dia adalah sumber belajar, bukan media dan bukan alat pembelajaran. Gitu nggih. Nah, turun saya kembalikan pada Pak Dr. Wahidin untuk mungkin masih ada tes membaca dan sekaligus menutup. Silakan. Terima kasih Pak Hamam PSD. Kemudian Pak Fauzan silakan membaca Al-Quran. Boleh yang ada di materi ataupun di luar materi, Pak. Yang di luar boleh, Pak. Boleh, silakan monggo. Sebisanya, Pak ya. Bisa dimulai, Pak? Silakan. Monggo, Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.